Suku Dayak Kenyah merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur. Suku Dayak Kenyah ini pada awalnya bermukim di dataran tinggi Apokayan, yaitu sebuah wilayah di daerah perbatasan Kalimantan Timur dan Sarawak, Malaysia. Tetapi karena susah dalam mendapatkan akses ekonomi, kesehatan, serta pendidikan, mereka memutuskan untuk berpindah menuju wilayah-wilayah di mana mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Proses perpindahan tersebut memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan medan yang susah dilalui. Setelah berbulan-bulan melewati sungai serta hutan, akhirnya mereka menemukan tempat yang dinilai baik bagi kehidupan mereka. Salah satu subsuku Dayak Kenyah tersebut, yaitu suku Dayak Kenyah Lepok Yalan, kemudian memutuskan untuk bermukim di desa Lung Anai, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, secara umum karena ingin mencari pendidikan, mencari rumah sakit, dan mau merubah hidup ekonomi, ya seperti pakaian juga itu kebutuhan yang perlu kita rubah juga. Dan kalau kita mau bertanam tumbuh ya ndak bisa apa-apa, biarpun banyak selumbung kita dapat padi, segudang kita dapat babi, itu ndak bisa jadi apa-apa. Jadi hanya untuk makan dibagi semua tetangga yang ada. Ya seperti yang umpamanya garam, karena orang tua kita dulu itu kan sulit untuk mendapatkan garam, hanya yang dibilang sungan aja yang diambil untuk kasih masuk di kuah sayur itu. Jadi ya salah satu kesehatan yang agak kurang diperhatikan ya muncullah seperti gondok atau malaria. Kita tidak tahu penyakit dulu itu malaria apa, jadi sulit kita mendapatkan suatu perawatan kesehatan yang harus kita jangkaui. Begini, sebelum kami pindah itu dari Apokayan itu tahun 67, sebelumnya itu ada pertemuan juga orang-orang tua kita yang membuat keputusan. Tapi sebelumnya tahun 62 ada juga sudah yang pindah, tapi kami tidak mengerti kemana mereka pindah. Sesudah itu ada kesepakatan, baru mereka buat kelompok. Kelompok ini tidak menentu juga banyaknya, seperti kami umpamanya, kami 20 kakak yang pindah tahun 67 itu. Kan yang punya ama itu kan di Long Segar. Memang kata sepakat orang tua kita dulu itu termasuk di sini Teluk Dalam sebenarnya itu yang kita tahu ini Teluk Dalam. Tetapi setelah disurvei sudah dimasuki orang duluan dan juga lokasinya tidak begitu luas. Jadi tujuan kita datang ke sana kan yang pertama itu kan usahanya kita, pemukimannya kita. Kalau kita berkumpul dalam satu tempat ya mungkin juga tidak cukup kayak di Apokayan lagi, sehingga tempatnya ada yang di Data Bilang, ada yang di Long Segar, ada yang di Gemar, Sentosa. Itu kalau kita subsuku dari Umak Jalan ini. Sesuai dengan tujuan kepindahan mereka dari dataran tinggi Apokayan, kini mereka yang tinggal di desa Lung Anai telah mendapatkan kemudahan akses mulai dari kesehatan, pendidikan, dan juga akses ekonomi. Meski mayoritas warga desa Lung Anai kini beragama Katolik dan Kristen, namun mereka masih meyakini peran roh leluhur dalam kehidupan mereka. Dan meski tidak lagi tinggal di tanah leluhur di Apokayan, namun mereka tetap menjaga tradisi yang diwariskan nenek moyang, walaupun banyak dari mereka yang tidak lagi mengetahui makna dari tradisi tersebut. Salah satu kesenian yang kini masih dilestarikan adalah tari kancet, yaitu tarian untuk menghibur pada saat diadakan upacara, pesta, maupun kegiatan desa. Jadi dalam pertemuan seperti kita di desa budaya ini kan ada sering-sering kita latihan anak-anak, anak laki itu, anak perempuan itu kita bikin persiapan bagi mereka supaya siapa nanti ada pertemuan besar seperti kami bilang ini penok tawai ya. Penok tawai itu lalu siapa yang bisa menari dan
langkah yang mana yang pas, yang orang lihat atau yang mana yang cocok dalam pandangan orang waktu ada pertandingan itu, jadi dia yang suruh tampil nanti. Jadi umpamanya ada pertemuan besar gitu kan, yang biasanya harus si laki itu yang duluan karena mereka itu sebagai buka lapangan lah gitu. Harus si laki itu duluan, jadi setelah itu baru perempuan. Tari kancet memiliki ragam yang berbeda, masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Nah, kalau kancet itu kan adalah bahasa umumnya, sebagai umumnya. Jadi dari kancet itu lagi ada nama-nama tersendiri. Ada kancet lasannya, ada kancet atau kancet tarian tunggal laki-laki, ada kancet tarian tunggal perempuan, ada kancet datun julut, ada kancet perang. Berapa macam kancet ya, kancet lasan, sama datun julut, sama kreasi. Jumlah penari pada tari kancet berbeda pada masing-masing jenis tarian. Bedanya kalau kancet lasan itu sendiri. Nah, kalau datun julut bisa 10 orang, bisa sampai ya 30 orang juga bisa. Yang kancet kreasi batasnya sampai 14 orang aja. Dari ketiga tari kancet tersebut, tari kancet lasan merupakan tari yang paling istimewa karena tidak semua penari bisa membawakan tari kancet lasan. Ya, yang paling istimewa yang ke bawah itu. Yang paling istimewa itu yang orang lihat sampai ke lantai gitu nah. Sampai ke lantai, nanti bisa naik ke atas lagi. Kalau sih memang dia bisa, itu berarti bisa sudah di kancet lasan. Kalau sampai dia tidak bisa jongkok, sampai dia jatuh, berarti tidak bisa. Tertentu aja laki-laki yang bisa kancet lasan kan? Gitu juga sama perempuan, tertentu aja. Makanya, berarti tandanya dia berani. Dia ngomong, kalau dia kancet itu kan, habis itu kan, sudah dia turun tuh kan, mau naik, berarti bisa dia gitu nah. Tari kancet lasan merupakan sebuah tari yang menggambarkan keindahan, gerakan yang anggun dan gemulai. Gerakannya mempresentasikan gerakan seekor burung enggang yang terbang rendah, berkeliling kemudian hinggap di atas kayu. Burung enggang sendiri dipercaya oleh masyarakat Dayak sebagai burung yang agung. Masyarakat Dayak Kenyah percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit, yang turun ke bumi dengan menyerupai burung enggang. Sehingga kemudian masyarakat Dayak Kenyah menggambarkan gerakan burung enggang tersebut dengan tarian, sebagai suatu penghormatan terhadap para leluhur mereka. Tari kancet lasan memiliki gerakan yang membuatnya berbeda dengan tari kancet lainnya, sehingga tidak semua orang mampu menampilkan gerakan ini dengan lembut. Ada 3 gerakan inti pada tari kancet lasan, yaitu gerakan menirukan burung enggang, lalu gerakan yang disebut dengan ngertun, serta ngepep. Rantainya kan seperti ini, kalau dihentakkan lawan ininya, enggak boleh. Harus sama ini searah. Nah, kita ngikut arah rumah. Nah, kalau rumahnya misalnya panjang ya, kita ngertutnya ke arah panjang rumah. Misalnya segi 4, misalnya ada tamu sebelah kita, nanti kita merengkan lagi. Badan kita ngertun, enggak hadapan sama tamu. Ya, kalau kita enggak tahu pantangannya apa juga, tapi mereka bilang kan harus kita ngertunnya enggak boleh menghadapi papan itu, harus sebelah yang memanjang. Itu yang berlaku dari perempuan. Kalau laki-laki ya terserah laki-laki. Selama ini tari kancet lasan selalu diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, banyak informasi yang tidak lagi tersampaikan. Makna serta filosofi gerakan dan latar belakang tari tak lagi dimengerti. Namun dalam ketidaktahuan mereka, masyarakat Lung Anai tetap setia menjaga warisan budaya nenek moyang mereka. Nggak tahu juga sih, dari nenek moyang kita sudah mereka kancet lasan kan. Kita ngikuti juga. Mereka bilang dari dulu kami begini, kancet lasannya kayak gini, mereka belajar kan.
itu yang semakin dalamnya yang saya takut salah nanti artinya. Mereka orang tua kita aja yang tahu kalau masalah itu. Karena orang Dayak harus bisa nari atau apa gitu, harus bisa gitu. Diajarin sama orang tua harus bisa nari kayak gitu. Meskipun tidak banyak yang mengerti tentang makna tarian tersebut, namun kini tari Kancet Lasan tetap bertahan serta berjalan selaras dengan perkembangan zaman. Banyak hal yang kemudian disesuaikan serta mengalami perkembangan, misalnya tentang kostum penari. Kalau pakaian, ya kan dulu kan pakaian nenek moyang kita dulu kan cuma baju anu itu kan, baju orang bikin dari kayu, kulit kayu itu kan, bilang kami talun. Nah, karena dulu ndak punya pakaian, mereka pakai itu. Nah, yang kedua ngambil kain-kain dibikin-bikin ya kayak bikin ta'a kami itu kan. Nah, sudah modern kayak gini ya harus dibikin ukiran. Menyandang status sebagai desa budaya sejak tahun 2007, status ini menjadi tantangan bagi masyarakat untuk tetap menjaga warisan budaya leluhur. Orang tua berperan besar dalam mengenalkan kesenian ini kepada anak cucunya. Kalau saya dari umur berapa ya, 9 tahun kan, waktu SD saya sudah menari. Harapan saya sih pribadi ya, kalau saya ke depannya berkembanglah Kancet Lasan ini ke yang kecil, yang ke besar gitu, biar nggak lupa gitu. Tari Kancet Lasan menjadi salah satu bukti bagaimana masyarakat Dayak Kenyah tetap berusaha menjaga warisan leluhur. Mengajari anak cucu mereka dengan apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka menjadi salah satu cara agar karya budaya ini tetap abadi dan sekaligus menjadi amanah dari leluhur. Kancet memang dari kecil juga, umur 5 tahun mulai. Kalau untuk mengenalkan dari orang tua, sama pertama itu dari almarhum kakek, memang ini budaya kita harus kita kembangkan meskipun kemana-mana. Itu saran dan pertama saya kenal Kancet ini. Harapan saya sih semoga anak-anak bisa berkembang, bisa menari yang diinginkan orang tua lah dari budaya kita gitu. Pertama, saya akan memberi pemahaman dasar dulu, pemahaman kepada masyarakat untuk tetap memiliki kesadaran yang tinggi, untuk memberi pemahaman kepada anak cucu mereka agar budaya yang ada di Desa Longanai tetap ada turun-temurun ke anak cucu. Dan yang kedua, usaha yang akan kami lakukan dari pemerintahan desa, kami tetap menyupport sepenuhnya kepada masyarakat yang memiliki bakat, yang memiliki potensi untuk kemampuan dalam seni ukir, di seni tari, seni rupa. Kami dari pemerintah desa akan tetap menyupport itu sepenuhnya dan dengan wujud bukti nyata kami bekerja dengan masyarakat untuk budaya seperti ini. Kami akan mendukung dari segi dana itu satu. Yang kedua, kami sudah membentuk pengurus kesenian untuk melestarikan seni rupa, seni tari, seni musik yang ada di Desa Budaya Longanai ini. Dan yang kedua, kami tetap mengadakan pembinaan. Pembinaan ini yang walaupun tidak sempurna, kadang-kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali yang kami lakukan dari pemerintahan desa bersinkron dengan pengurus kesenian yang ada untuk anak cucu yang akan datang.